fitur-fitur aplikasi aja. Oke, kita mulai dari kita masuk ke menu admin terlebih dahulu saja. Untuk di sini penulisan username itu harus sesuai dengan dari tabel. Jadi apabila huruf besar ataupun huruf kecil itu akan berpengaruh terhadap proses login itu sendiri. Apabila kita ganti huruf besar seperti ini, nah dia tidak akan bisa masuk login karena dianggap tidak ada di daftarnya. Oke, nah di sini berhasil menunya apa saja. Untuk di admin ada tadi untuk input pengguna seperti ini, tampilannya sudah dijelaskan. Kemudian hapus pengguna sudah dijelaskan dan diperagakan. Dan di sini ada menu lainnya yaitu menu pengguna. Nah, menu pengguna ini apa? Menu pengguna ini untuk melihat staff apa saja sih yang ada di program ini gitu. Kita untuk melihatnya kita pencet show all di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa staff yang ada di program atau di database ini. Kita bisa lihat di sini ada Willy, Rizky, Pandu, admin dan admin. Di sini juga ada fitur lain yaitu search by atau kita dapat mencari berdasarkan apa. Saya mengklasifikasikan menjadi 5 yaitu ID, nama, username, status, dan shift. Kita contoh ID, kita cari 5, search. Nah, keluar nanti akan muncul ID dengan awalan 5 yaitu Willy Prasetyo. Status pun juga sama seperti admin. Nah, seperti ini admin, status admin. Nah, seperti itu. Untuk kondisi lain juga sama, shift juga sama ya. Shift 2 katakanlah seperti itu. Nah, ini untuk ini shift 1 misal juga bisa. Ini akan menempelkan semua shift 1 dan seterusnya. Ini untuk fitur search by. Kita ada fitur lain yaitu order by. Jadi kita dapat mengurutkan data yang kita peroleh. Di sini kita contoh mengurutkan berdasarkan shift. Dan kita mengurutkan secara descending. Jadi 3 2 1 ya. Dalam nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Kalau bisa dilihat ini akan muncul teratas itu 3 2 1 1 1 seperti itu. Untuk yang lain juga sama, nama contoh sama ya, nama untuk descending atau ascending akan berubah berbalik. Nah, seperti itu. Kemudian ID itu sama, status juga nanti akan berubah. Sini pegawai, pemilik dan pemilik seperti itu. Nah, ini untuk di menu user data. Ya, kita kembali ke menu awal ke pengaturan shift. Jadi di sini juga dapat kita mengatur shift kerjanya. Contoh, kita tampilkan dulu semua shift. Lalu kita ingin ganti shift 3 ini jam masuknya itu kita ganti menjadi jam 10 katakanlah seperti itu. Kita update. Nah, apakah yakin? Yes. Nah, dia akan berhasil terupdate. Nah, di sini akan berubah waktu masuknya jam 10. Kemudian kita juga bisa kita kembalikan saja. Kita juga bisa melakukan menambahkan. Kita hapus dulu semua. Kita masukkan data 4. Nah, kalau di sini sebelum masukkan baru kita coba masuk yang sudah ada ya sebenarnya. Apabila klik simpan, nah akan menempelkan error karena shift sudah ada. Dari shift jam 7 sampai jam 16 itu sudah ada. Maka dari itu kita harus menggantinya. Contoh kita mengganti jam 10. Kita simpan. Nah, apakah Anda yakin? Yes. Nah, dia akan menampilkan shift baru yaitu jam 7 sampai jam 10 yaitu shift 4. Seperti itu. Selain menambah update juga kita dapat menghapus. Kita contoh hapus yang terbaru ini. Kita hapus. Oke, kita yes. Nah, shift berhasil dihapus. Nah, shift akan hilang seperti itu. Seperti ini shift akan hilang. Oke, kita kembali ke menu awal. Ini adalah menu shift ya. Kita kembali ke menu admin. Kemudian ada menu admin history. Di sini admin history. Di sini berisi apa? Berisi tentang history yang dilakukan oleh admin. Seperti contoh menginput data pengguna, menghapus data pengguna, ataupun mengupdate data pengguna. Nah, itu akan muncul di sini. Akan muncul
siapa-siapa saja sih yang menghapus, dan juga siapa-siapa saja yang melakukan penghapusan itu, dan perintahnya apa saja, kemudian tanggal dan jamnya dia melakukan perintah itu juga akan ditampilkan di sini. Untuk fiturnya di atas ini juga sama, masih search by, perintah katakan hapus, menampilkan hapus saja. Kemudian kita order by, kita contoh status, kita descending, kita dari pemilik berlalu ke admin, seterusnya. Ini untuk menu admin history atau history data. Kemudian menu login history. Nah, menu login history itu tampilannya seperti ini. Nah, menu login history itu fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui siapa saja sih yang login di jam atau hari itu. Nah, seperti itu. Nah, untuk menampilkannya kita klik show all, akan tampil seluruh data staff yang login di sini. Kita contoh sama ya, fitur-fiturnya ada search by dan order by. Kita search by ID, contoh kita kasih 4 untuk Rizky. Nah, ini akan tampil semua Rizky di sini, dan juga tanggal dan jamnya. Seperti kalau kita contoh tidak ada, akan muncul data seperti ini, error, data tidak ditemukan. Oke, untuk search by seperti itu, order by juga sama seperti itu, contoh order by ID. Kita ada scanning ya, jadi mulai dari Rizky, terus Pandu, kemudian Hafid, kemudian admin. Nah, tambahan lagi fitur baru, fitur yang tambahan yang sebelumnya belum ada, yaitu search by date. Di sini ada kita mencari berdasarkan tanggal. Kalau mencari berdasarkan nama itu kan terlalu banyak ya, maka dari itu kita ada namanya search by date. Jadi kita tahu, misal kita Rizky tanggal 19, bukan tanggal 19, contoh tanggal, tanggal 15, 14 deh, 14 ini ada karena 14, kita search. Nah, akan muncul siapa saja yang login di tanggal 14 saja. Ada Rizky, ada admin dan admin, seperti itu, dan jamnya juga. Itu adalah fitur-fitur dan menu dari login history. Oke, terakhir ada menu statistik. Nah, statistik ini fungsinya buat apa? Statistik ini berfungsi untuk memberitahu saja sih berapa data atau statistik yang diperoleh dari program ini. Contoh seperti statistik shift, berapa jumlah karyawan yang ada di shift ini. Misal di shift 1 ada berapa orang, kemudian shift 2 ada berapa orang, 3 ada berapa orang. Kemudian ada status juga sama, di admin ada berapa orang, kemudian pemilik ada beberapa orang, pegawai ada berapa orang. Jadi kita tahu berapa jumlahnya statistiknya. Itu untuk menu statistik, hanya untuk menampilkan saja. Nah, itu untuk menu admin ya, hanya sedikit menunya. Kita keluar saja, kita ke menu pemilik ya, Rizky.